Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vandana Yesa. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 1 SMAN 62 Jakarta. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apakah itu listrik statis, bagaimana penerapannya, dan apa aja sih aturan-aturan yang ada di listrik statis ini. Penasaran? Check it out! Kita mulai dengan definisi listrik statis. Apakah itu listrik statis? Listrik statis ialah listrik yang diakibatkan karena perbedaan dua muatan dari dua bidang. Perbedaan muatan ini dapat berupa kekurangan elektron maupun kelebihan elektron. Pada listrik statis, gaya ini hanya bersifat sementara, teman-teman. Kenapa? Karena apabila terdapat atom A dan atom B, dan atom A sudah terpenuhi elektronnya akibat pengambilan elektron dari atom B, maka atom A tidak akan lagi menjalankan listrik, teman-teman, atau tidak ada perpindahan elektron lagi dari muatan B ke muatan A. Pada listrik statis, itu memiliki dua rules utama, teman-teman. Yang pertama, gaya yang saling berlawanan akan tarik-menarik, sedangkan gaya yang memiliki kesamaan atau sejenis maka akan saling tolak-menolak. Dengan kata lain, elektron atau muatan negatif dengan proton atau muatan positif pada atom itu akan saling tarik-menarik. Sedangkan bila elektron bertemu dengan elektron maupun proton bertemu dengan proton dapat menyebabkan mereka saling tolak-menolak. Oke, mari kita masuk ke dalam materi medan listrik. Medan listrik ialah daerah-daerah yang masih dipengaruhi oleh listrik yang berada di sekitar muatan. Listrik dapat menyebabkan gaya magnet, teman-teman semua. Hal ini dinyatakan dalam gaya Lorentz yang akan kalian pelajari dalam submateri selanjutnya. Oleh karena itu, medan listrik memiliki sifat-sifat atau kesamaan-kesamaan yang hampir mirip dengan medan magnet, yaitu jika dua muatan positif dan negatif atau kation dan anion saling berdekatan, maka akan menyebabkan medan listrik dan medan magnet, teman-teman. Pada yang bermuatan positif, itu akan menyebabkan panah kutub mengarah keluar dan menuju ke muatan negatif. Sedangkan pada muatan negatif, itu menerima dari muatan positif. Begitu pula jika dua muatan kation dan anion disatukan menjadi kation dan kation maupun anion dan anion. Jika positif bertemu dengan positif, maka kutub itu akan keluar dari atom dan menjauhi lawannya, teman-teman. Begitu pula dengan si negatif. Tetapi kalau negatif, kutubnya itu akan mengarah masuk ke dalam, teman-teman. Dia bukan keluar, karena dia menerima energi dari si positif atau proton. Mari kita lanjut ke percobaan. Saya akan mempraktikkan bagaimana penerapan listrik statis dalam kejadian sehari-hari yang dapat kita lakukan atau dapat kita uji coba sendiri. Check it out. Pada praktikum kali ini bertujuan untuk mengetahui adanya kandungan listrik statis pada benda-benda yang ada di sekitar kita. Alat dan bahan kita pada hari ini ialah, yang pertama, ada sisir, ada gunting, pulpen, kertas krep, dan handuk. Ini kertas krepnya yang sudah tadi saya gunting. Kita akan membuat pola dari kertas krep ini. Kali ini saya akan membuat pola ular. Ini dia bentuk polanya. Mohon maaf karena gambarnya tidak terlalu bagus. Lalu kita gunting ya. Selanjutnya yang ingin aku buat ialah bentuk kodok. Katakan seperti ini. Oke, setelah itu kita gunting. Maaf ya, agak serem.
Oke, katak dan ularnya sudah jadi. Cacang. Lalu, selanjutnya ialah sisir dan handuk. Apa sih yang dilakukan? Sisir yang berupa plastik ini harus digosokkan kepada handuk sampai ia berasa benar-benar panas. Oke, mari kita gosok. Setelah tadi kita gosok-gosok, coba kita lihat. Wah, kodoknya naik, guys. Kita naikin lagi. Tuh. Wah, ekornya naik, guys. Wah, keangkat, guys. Mari kita bahas mengenai praktikum tadi. Kalian sudah lihat praktikumnya kan? Kenapa sih tadi ekor ular serta kaki-kaki kodok tadi dapat tertarik ke arah sisir? Karena sisir yang bermuatan netral digosokkan dengan handuk yang bermuatan netral pula menyebabkan sisir mengalami kehilangan elektron, teman-teman, sehingga menyebabkan sisir bermuatan positif. Lalu, kertas tadi ini itu dia bermuatan netral, teman-teman. Namun, pada saat sisir yang bermuatan positif bertemu dengan kertas krep yang bermuatan netral, menyebabkan elektron dari kertas krep ini tertarik ke arah sisir, sehingga menyebabkan mereka berdua ini dapat saling tarik-menarik atau terjadi gaya magnet. Nah, tadi sudah dibahas sebelumnya bahwa gaya magnet dapat ditimbulkan oleh gaya listrik, begitu pula sebaliknya, teman-teman. Oleh karena itu, ini dapat kita lihat sebagai kejadian listrik statis. Lalu, pada saat kejadian kaki katak tadi, pada saat didekatkan untuk yang kedua kalinya, sisir ini tidak lagi menempel pada kaki kodok ini, teman-teman. Kenapa? Karena listrik statis hanya bersifat sementara dan hilang dengan waktu yang sekejap saja. Kesimpulannya, dari hal yang telah kita lakukan pada hari ini, kita telah membahas mengenai listrik statis, aturan-aturan mengenai listrik statis, medan listrik, aturan-aturan mengenai medan listrik, serta praktikum listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Pada intinya, listrik statis itu terjadi karena perbedaan dua muatan. Perbedaan muatan positif dengan negatif. Positif akan bergabung dengan negatif, sedangkan negatif menerima energi dari si positif. Oleh karena itu, teman-teman, kita harus menjadi orang yang positif supaya dapat menyebarkan energi kebahagiaan kita pada orang lain. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika.